Viva la Valor. Sanzio as an announcer will open up to your journey begins. Explore with our teammates, ready and youth, let's go! Yo, let's go. Friend. Gue pengen lu rate rambut gue dulu nih, 1 sampai 10. Lu baru cukur kemarin Gue ya? baru cukur banget kemarin. Fresh cut banget ini gue baru. Siapa dulu? Gue dulu deh. Enggak, Enggak, siapa lu yang mau- red duluan? Lu boleh Bi. Gimana menurut lu? Enggak, bagus. Menurut gua ya. Enggak, menurut gua masih fresh. Jadi belum kelihatan banget. Belum kelihatan banget Oke. freshnya. 1 Jadi sampai kalau 10 gua mau berapa? nge-rate sekarang itu kira-kira 7.5 lah. Boleh. Bagus. Cocok sama muka Oke, lu sih. oke. Maksudnya Cocok ya. bentuk rambutnya. Lu berapa ya? Lu berapa? jangan ngetawain mulu. Lu ketawa mulu Formal kenapa sih? banget. Gak apa-apa. Ayo coba. Lu mau gue jujur apa gimana? Ya udah boleh. Lu ya harus jujur lah, ini kan buat evaluasi potongan gue selanjutnya, Pak. Oke. Boleh. Sampingnya oke. Tapi depannya tuh bisa turun gitu aja tadi. Bisa. Nggak bisa, Pak. Enggak. Jadi kemarin gue di down perm juga. Ini tuh pendek banget. Nggak, itu gimana jatuhnya tuh? apaan sih? Buzz cut, French cut, apaan sih? Bold. Nggak tahu gue namanya apaan, bold haircut apalah anjing. Kalau bold ya botak dong. Nggak. Iya botak, ini kan botak anjing. Coba lu mau nge-rate juga, kalau enggak kita lanjut. Nggak, ada Ya udah rate berapa nih? Berapa ya? Gue bagus rambutnya. Cuman kumis nggak bisa digradasi juga. Nggak bisa, jujur kumis udah karakteristik gitu. Jadi emang ya udah saklek, jatuhnya udah saklek. Ini baru episode 1 anjir udah katain kumis. Gak apa-apa anjing, ini karakteristik gue emang kenapa? Guys, nih gue pengen kenalin dulu nih. Ini part of Radiant Youth ya. Gue pengen masing-masing dari lu ceritain dong background lu tuh kayak gimana sih? Apa yang lagi lu jalanin sekarang? Mau hustle, mau side hustle segala macem. Boleh dong dari Albi dulu. Ya itu pertanyaan yang bagus ya. Dan menurut gue juga itu hal yang bagus buat episode pertama nih buat dibahas, dan apalagi kan orang-orang juga belum tahu kan kita itu siapa, Bener. apa yang kita lakuin, Oke. apa goals kita. Lu Iya, kenapa iya. ketawa-ketawa terus, Pak? Di depan muka gue. Ya gini, gua Gue pengen lu ceritain background lu dulu Iya, iya. gitu loh. Jangan ke Radiant Youth dulu, oke? pokoknya nama gua Albi. Dan gua awal mula ini terjadi tuh semua ini ada hubungannya juga sama background gua. Oke. Karena gua sama adik gua which is Sultan nih. Ya gua emang suka traveling kan. Iya. Dan emang kita tuh hobi aja explore hal baru, orang-orang baru, tempat-tempat baru. Dan long story short ya, like why not kita jadiin ini hal yang produktif. Jadi produktif, also bisa fun dan berguna buat orang-orang terdekat yang ada di hidup gua. Ya such as lu, Oke. sahabat gua Gio, dan di sini Tobi. Dan akhirnya ya udah everything falls into places one by one, dan terjadilah nih sebuah komunitas dan circle Yep. yang bisa gue percaya, dan satu visi semua. Dan di satu visi ini kita punya satu goals yang sama nih, which is buat bikin Radiant Youth ini a good impact for others and for us juga. Setuju. Dan di sini itu the sambil kita ngejalanin perjalanan Radiant Youth ini, kita juga sambil punya kesibukan masing-masing. Which is kesibukan gue itu, gue ada dua. Gue juga fokus ada di bagian e-commerce, AI, dan tapi yang paling gue dedikasiin hidup gue buat ke depan adalah menjalani karir sebagai aktor, Pak. Gokil. Iya, dan Ini menarik banget. iya, dan menurut gue sih perjalanan yang asik ya. Kalau yang gue jalanin ini nih, gue udah tahu gitu loh apa yang mau gue jalanin, dan di sini hal yang susah step by stepnya itu gue nikmatin karena gue cinta apa yang gue jalanin. Gokil. Gitu. Basically itu sih. Oke. Gua. Itu background dari Albi. Yes. Part of Radiant Youth.
Dan saat ini ya dia sebagai produser kita juga Yes. ya. Benar. Gitu. Jadi emang sebenarnya masing-masing dari kita tuh punya hasilnya masing-masing gitu loh, punya apa yang dikerjain gitu ya, tetap dengan tujuannya mereka, tapi ketika ada di suatu platform bernama Radiant Youth gitu ya udah visinya itu udah pasti sama, Betul sekali, Pak. menurut gue gitu. Dan itu juga, sorry ya motong ya. Boleh. Itu juga kita tuh ngejalanin ini emang jujur ya, kita di sini kan masih di proses kita buat berjuang bareng-bareng gitu. Betul. Tapi to be able buat have an opportunity together like this, Ya. it's very rare for like people in Indonesia buat kayak ngelakuin hal kayak gini dan produktif bareng-bareng. Itu menurut gua we gotta use that for our fuel and for the good of other people juga. Dan menurut gua ini yang kita lakuin sih. Menarik banget. Ya jadi intinya sebenarnya impact. Gitu Yes. loh. Jadi kita tuh nggak cuma ngerjain project, nggak cuma ngerjain apalah konten dan lain-lain, tapi ya pada akhirnya kita juga mau ngasih impact gitu loh buat sekitar atau kapasitas yang lebih besar lagi. Ini adek lo nih samping gue ya. Kenapa? Lu siapa sih? Kenapa? Gue pengen tahu lu siapa sih? Perjalanan kita itu menarik loh, Sud. Bener banget, menarik. makanya Karena nih yang gue jalanin sama lu berdua ini itu tuh suatu yang orang tuh banyak gitu loh, yang kayak adik abang tuh belum tentu bisa Iya, dapat bener. opportunity bisa kayak produktif bareng-bareng kayak gini. iya pak. Benar. Dan Iya, soon to be nanti kan nanti ya pengenalan buat dia nih nanti. Sultan dulu. Oh lu sebagai Drummer drummer, oke, di band. Zenith Project. Zenith didengar Project. di Spotify. Oh iya udah deh, boleh, keren. boleh. Tangan dong. Nanti ada nih di sini nih. Udah rilis 4 lagu kita. Oh rilis 4 lagu apa aja tuh? Who's There, Singgah Sana, Semangat Merah Putih, Semangat Merah Putih, satu lagi Runtuhkan. Runtuhkan. Sama udah sempet tampil juga kan di PON Bukan Aceh ya? tampil di Oh di display ini. Oh display. oke. Dimainin kan? Ini menarik banget nih. Berarti si lagu lu ini buat apa nih di PON? Maksudnya Oh, buat kenapa opening. tiba-tiba ada di PON? Buat opening. Oh buat Karena opening. itu yang judulnya itu Semangat Merah Putih, Pak. Oh Semangat Merah Putih. Boleh dong nyanyiin dikit. Wow, kan gue drummer. Kan keren. Ya udah serah gue. Ya. Oh itu berarti background lu, iya maksudnya sambil Ya, ya lu mungkin- lu the part of Radiant Youth dan Ya. side hustle lu juga ada di salah satu drummer di band namanya Zenith ya. Zenith Project. Ya mungkin belum banyak, cuman masih progres lah. Oke. Selain itu ada kesibukan lain nggak? Ada dong. Apa? Lu tahu banget hidup gua lo. Walaupun nggak setiap detik gue tahu. Iya. Ini sebutin aja lah. Apa sih? Ya nge-gym ya gitu-gitu. Oh iya, Maksud oke. Kalau dalam Iya. yang Sini, cuy. make money ya gue baru itu doang lah. Iya. Berarti di Zenith udah make money. Udah dong. Alhamdulillah ya. Ya masa nggak Oke, dimainin di PON nggak iya, main money. Iyalah anjing. Iya lah anjing. Tapi kan balik lagi kita di sini kan bukan fokus ke uang kan. Bukan fokus ke uang. Iya. Kalau ngejar uang nanti uang malah kabur. Don't Gue chase setuju. money. Money chase you. Oke, kita lanjut deh. Kita lanjut ke Lama ketawa. Oke nih anjing si Tobi nih ya. Gimana Top? Lu lagi jalanin apa sih sekarang Top? Jadi apa jalan apa background? Jalannya jangan lari anjing. Anjir. Ya udah, ya ini mau Anjir nih orang. Nggak, maksud gua nih gini. orang harusnya dikasih skrip sebelum mulai ya. maksud gue gini. Anjing, ini lu bisa improve bangsat dari perjalanan lu terus ke arah background lu tuh bisa anjing. Oke, udah. Ya. Oke, ini mungkin mulai dari background lu dulu. Lu tuh siapa di Ya, sini? lu siapa? Siapa Gitu. kalau? Lu siapa? Siapa lu? Jadi Lu siapa? Ya udah. Siapa? tai. Oke, lu siapa? Jadi nama gue Toby Armstrong Wow. dan background gue tuh ya, gimana ya? Gue tuh bekerja sebagai tukang bajai lah. Tukang bajai.
Ini kalau ada Embul asik nih tiktokan ini. Kalau ada Embul asik. Ini mau diaminin nggak? Amin. Ya, jangan dong. Jangan. dong. Jangan. Gimana ya? Ya background gue tuh sebagai aktor, gue udah beberapa tahun lah kerja di dunia entertain. Oke. Dan udah banyak project juga ya Dan lu. lumayan. Baru keluar film juga kan. Keluar Ipar film adalah di- maut. Ipar adalah maut. Oh iya, dia salah satu Aktornya. aktor di supporting Ipar actor, Adalah Maut. supporting actor. Waktu itu di sebagai Ipar siapa, Adalah Tok? Maut. Gue sebagai Ian di Ya. Ipar adalah maut. Ya pokoknya kalian nonton gue tuh sebagai ya jadinya konflik perselingkuhan lah jadinya. Oh, itu awal mula Awal perselingkuhan di mula. situ. Oke, Pencet, terus lu pencet. project-project apa lagi men? Yang lu jalanin sekarang project apa? Itu sebenarnya nggak boleh disebut. Oh, Tolong gitu, dilihat dari IG gue aja. Itu soalnya ada nanti di IG gue. Oh, nggak boleh disebut ya? Gue nggak tahu boleh disebut apa enggak. Cuman kalian bisa lihat di IG Atau gua sebelumnya deh, sebelumnya lu apa sebelum Sebelumnya- itu ada apa aja? ada Ipar adalah maut. Sebelum Ipar adalah maut itu ada Bangku Kosong. Sebelum Bangku Kosong itu ada Galaksi. Sebelum Galaksi itu ada Asmara Dua Dunia. Sebelum itu juga Banyak, ada Banyak ya, banget. keren. Banyak banget, keren. Mantap. Keren. Temen gua nih. Temen Euk ini. Oh ya, jadi Tobi ini pernah nginep berapa bulan di rumah, Bi? 4 bulan. 4 bulan. Nah, sedangkan nyokap lu tuh gak bolehin teman-teman lu yang lain nginep. Bener. Iya, tapi Bener. gara-gara si Albi ini dia ngomong lah ke nyokapnya kayak, "Bun, ini Tobi nginep boleh nggak?" Katanya, "Oke, boleh." Nah, berujung nginep sampai 4 bulan. Jujur, Enak, tapi jujur ya. keterusan ya. Jujur ya. Keterusan. Sebenarnya nggak sesimpel itu sih. Iya. Iya. Sebenarnya simpel itu. Kayak Bun, Tobi boleh ngirim nggak? Oke, boleh 4 bulan nggak kayak gitu. Enggak. Enggak. Waktu itu kita tuh ada Enggak. project gitu guys. Kita tuh waktu itu sempat ada project mini series ya. Ya, mini Iya, series. mini Oh iya, series yang kita mini jalanin. series ya? Makanya alasannya tuh lu akhirnya boleh stay di sini karena emang kita awalnya buat ada project kan. Iya. Dan iya dari situ history deh Nah, akhirnya. itu dekat banget dari situ. Nah, waktu gue masih ditinggal di situ, kita kayak sering nontonin YouTube-nya Jay Alvarez. Dan kita terinspirasi dari dia. Iya. Dan kita ngeliat dari diri kita sendiri, kita kayaknya bisa kayak ini orang. Kita bisa banget kayak dia, kayak Jay Alvarez. Kita ngeliatin videonya, kita menikmati banget itu nontonin. Nah, gua sama Sultan tuh lagi di kamar, kita kayak ngebahas banget apa kita kayak bikin traveling company kali ya, apa kita kayak menjelajah dunia kali ya kayak Jay Alvarez. Nah, akhirnya kita ngomong, kita asik banget itu kita ngobrol berdua. Akhirnya kita ke kamar Albi, kita bilang ke Albi, "Bi, apa kita kayak Gue masih keliling inget dunia tuh. gitu." Gue masih Gitu inget ya. tuh. Lu inget gak sih Tiba-tiba lu kita datang. masuk-masuk, Iya. tiba-tiba, Bi, lu harus tanda tangan di sini. Iya. Dulu tuh namanya apa ya? Paling Dulu tuh awal Namanya TSA dulu. Namanya paling- TSA. Iya, paling awal TSA, Tobi Sultan Albi. Tobi Sultan Albi. Singkatannya Tobi Sultan Albi doang itu Tobi Sultan singkatannya. Albi. Gampang banget. Nah, terus abis itu dari TSA ada beberapa bocah-bocah yang mau ngikut gitu loh. Iya. Nah, Kita akhirnya ajakin juga. Kita ajakin juga dan akhirnya menjadi sesuatu yang benar-benar serius. Dari TSA kita ke TND. TND itu artinya The Gnarly Dudes. The Gnarly Dudes. The Gnarly Iya, Dudes. benar. Nah, cuman dari situ nggak konsisten lah. nggak konsisten, nggak berjalan dengan lancar. Akhirnya stop. Nah, beberapa tahun lagi kita sering ketemu ya, kayak gue nongkrong bareng terus kan sama Sultan Albi Gio ini segala Iya. macam. Kita mikir lagi apa kita lanjutin ya, tapi kayak kita give it some spice gitu loh. Kita Yep. kasih sesuatu yang lebih menarik di mata-mata orang. Nah, akhirnya kita bentukin Ready News. Tradinya Viva teh la Valor. Viva la Valor. Bentukin itu. Viva la Valor. Dan akhirnya kita sering menjelajahi, kalian bisa lihat dari IG Ready News sendiri, kita ada beberapa video-video traveling, dari TikToknya juga ada beberapa video-video traveling, kalian tolong menyaksikannya Ya. platform kita. Ya, jadi sebenarnya punya perjalanannya masing-masing. Punya step by stepnya masing-masing. Radiant Youth yang sekarang kita lagi pegang pun itu juga ada gitu loh. Maksudnya step by stepnya itu dari mana? Tadi yang dari TSA terus TND, bener ya men ya? Itu tuh step by step Pak. Kalau misalkan ya mungkin gak ada itu ya nggak bakal ada Radiant Youth juga. Setuju gak lu? Setuju banget. Iya benar. Iya. Itu tuh
yang gue bilang tadi, everything was fall into places gitu loh. Iya. Dari setiap pilihan kita, dari setiap decision kita. Jadi itu nggak mungkin ketika lu milih pertama kali langsung sempurna. Bener. Dan ini yang kita mulai juga nih, podcast yang kita bikin pertama kali ini pasti nggak mungkin sempurna, pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Tapi kan as long as we keep trying and give the consistency on it, Yep. it will be not, it's not gonna be perfect, but it will be better than before gitu loh. Keren. Ya nggak sih? Keren. Keren ya. Keren. Tapi emang gitu, maksud gue tuh ya gini, Ready Nude yang awalnya cuma dari TSA, cuma gambaran yang ada di lemari, Iya. tanda Oh, tangan iya tuh. kita. Tangan Iya, kontrak di lemari. Iya, walaupun agak cheesy tapi we manifested it and And it happened. it happened. Lihat nih logonya. Wow. Dan kalau Viva bukan dari la Valor. Balga nggak ngajakin gue Jujur. ketemu, Shout out to Balga. Ya, shout out to Balga. Nggak bakal Thanks terbentuk to ini. Balga. Gila, balkon Balga tuh nemuin kita semua, Pak. Iya benar. By the way, tapi ada sejarahnya loh logo VLV ini. Boleh dong. Boleh banget Ada diceritain, tuh. Bi. Jadi gini, logo VLV ini tuh logo Ready Nude ya. Ready Nude tuh stance-nya tuh VLV. Ya. Itu berawal, inget waktu pas kita meeting online, waktu pas baru ada gua, Tobi, Sultan, Raj berempat tuh. Iya. Di situ ingat gak gue, anjir man, we should make a Logo. no, we should make a group. Community. Ada yang cari kita harus cari nama yang bagus nih, ya kan? Dan Oh, sorry, logonya iya, juga. iya. Iya, dan di situ pokoknya intinya long story short dapet nih akhirnya namanya Ready Youth. Dan oke, what is gonna be the we have to find the logo and a good meaning for it. A meaningful logo. Iya, the meaning for logo. Jadi akhirnya anjir, apa nih ya? Oke, abis itu gue bilang kan, why don't we make logo out of the motto that we make, Iya. out of the motto that we make. gitu Jadi kan. emang sebenarnya Viva la Valor itu ada artinya nggak? Ada artinya, Ada artinya, ada oke. artinya guys, artinya ada guys. Jadi, oke, akhirnya kita nemu nih. Oke, kita coba setelah kita brainstorming bareng-bareng. A couple hours later kita nemuin nih, dan yang menurut kita yang paling ngegambarin kita banget, which is motonya itu adalah quotes long live bravery. Gokil. Long live bravery. Nah, kita artiin, kita mix lagi tuh pakai bahasa, waktu itu bahasa Latin ya, dan kita mix sama bahasa French. Oh gitu. Iya, valornya itu Latin. Oh, Bravery. Valornya tuh Latin. Valor tuh Latin. Viva la. Viva la itu tuh French. French. Oke. Viva la Dan Valor. bilang lu baru tahu. Viva la. Enggak, gue Ya, ini kan bisa jadi. ini kan jujur. gue pura-pura nggak tahu. Jujur. Gue as a host. Ya, Jujur. tapi kan bisa jadi. Enggak, tapi gue tahu. Iya, maksudnya tapi intinya gitulah, intinya. Viva la Valor. Dan ya, akhirnya kan oke. Kita bentuk logonya nih dari moto ini nih. V L A L kan, which is Iya. L V L Valor V. Nah, itu tuh gue gambar, gue inget banget tuh gue gambar. Sekarang jadi tato, guys. Boleh. Kasih tahu Tobi. Coba. Bisa lihat nggak? Bisa keren. Kesini dikit. Itu Yes. guys. Gokil. Pamer back tuh ya. Sekalian pamer back ya. Kacau. Tipis. Ya gitulah pokoknya, intinya kita bikin tato bareng-bareng waktu itu pas Oke. kita di Bali. Long live bravely. Long live bravery. That's right. Kenapa lu pakai arti itu? Ya apa sih yang kayak buat 3 sentence itu tuh jadi meaningful banget buat kita? Kalau dari gue ya, Coba mungkin Sultan Boleh coba jawab. banget. Sud. long live bravery itu ya pertama kita nggak bakal ngelakuin hal yang segede ini kalau kita nggak ada beraninya juga, ya nggak sih? Kita harus berani ngelakuin, kita harus berani step forward Iya. untuk ngelakuin hal sebesar ini. Apalagi kayak karena kita kalau misalkan mau buat konten gitu-gitu, kita benar-benar nenda yang tempat bukan buat nenda. Ya itu pasti butuh keberanian juga kan. Iya. Long live bravery-nya itu. Iya. Nah, setelah Abi lah, terserah. Nah, Atau sebenarnya Tobi. sebenarnya
Jujur ya. Gua. Oke, apa. Oke. Sabar. Ya sebenarnya jujur, Bravely ini tuh nggak cuma kita tanam di diri kita juga gitu loh. Ya maksudnya kita buat ngejalanin bisnis semua itu jujur butuh keberanian juga. Benar, itu benar. Buat step by step ya. Gini, Nih, coba Top, gue pengen dari POV lu Long Live Bravely itu kayak gimana sih? posisi ini. Oke. Posisiin. Ini menarik Bayangin nih. Ya bayangin. Ki. Lu ada Itu di inside suatu- jokes ya guys, inside jokes. Lu ada di suatu tempat yang gelap. Ya. Gelap gulita banget. Kenapa Long Live Bravery? Di tempat gelap itu lu nggak perlu takut. Karena pasti there's a light that's gonna shine for you. Keren. Ini yang gue tunggu. Ini yang gue tunggu. Ini yang gue tunggu, Tobi Ini yang Autis. Ini yang gue tunggu. Karena sebenarnya ya, gue pertama kali dengar meaningful Viva La Valor, terus Long Live Bravely itu dari Tobi, jujur. Iya. Oh, lu dari Tobi tahu Dan maksudnya sama gitu loh. Apa yang dia bilang sekarang sama meaningful yang waktu itu dijelasin ke gue ya sama. Sama banget persis. Nah, itu cahaya metafor ya. Bisa lu gambarin dari Iya. apapun kan. Bener banget. Jadi ya sebenarnya tuh kita tuh punya artinya masing-masing gitu loh di nama-nama kita, di apa yang kita jalanin, dan itu ngegambarin kita banget. Itu ngegambarin kita banget. Dari keberanian kita buat bikin ini gitu loh. Terus step-step ke depan kita harus berani, ya kan? Karena kalau lu nggak berani, ya lu nggak bakal tahu, Pak. Lu nggak bakal tahu. Nyali ciut. Lu nggak bakal tahu kalau lu nggak Nyali jalanin ciut. dulu, gitu loh. Bener. Iya. Iya udah. Tapi ya, kenapa Radiant Youth sih? Kenapa akhirnya kita milih buat jalanin Radiant Youth sih? Gitu loh. Maksudnya Itu menarik. Itu pertanyaan menarik menurut gue ya. Karena kenapa nih kita ngejalanin Redinir? Ya itu balik lagi. Maksud gue tuh to be able buat multiple brains align together. Itu tuh yang hal yang gift loh. Iya. Gift from God yang jarang orang tuh bisa dapetin. Iya. Dan bahkan tuh yang sesolid-solid pertemanan juga oke, alright, let's hang out there. Okay, let's go there and then we go home again back. Jadi cuman kayak yang hangout doang gitu loh. Plain banget, Pak. Sebenarnya nggak plain ya, tapi maksud gue kan banyak yang kayak gitu juga loh. Iya, Tapi iya. jarang yang kayak kita. Maksud gue nggak mau ngebandingin sama yang lain, tapi gue bersyukur banget punya circle yang kayak gini sekarang. Kayak gue sama Gio tuh udah dari kecil tuh, dari kita umur berapa yuk? Gue 4 tahun. Waktu gigi lu masih ompong Iya, di gua depan 4 pagar tahun. gue. Sultan masih kribo. Sultan kribo banget parah. Sultan Albi main you. Rasa enggak inside jokes. Nggak, pokoknya gitu, intinya tuh kita tuh udah lama banget dan gue bersyukur banget kita masih stay together gitu loh. Meskipun we go through ups and downs together and we still manage to be together like this. Dan ya itu dan menurut gue tuh EQ kita ya. Iya. Kita tuh EQ tuh kayak emotional intelligence kita tuh buat bareng-bareng kayak gini tuh yang saling nge-support, meskipun itu tuh nggak gampang sama sekali gitu loh. Apalagi kita punya kesibukan masing-masing kan. Benar. Itu suatu gift sih menurut gua. Dan itu Berarti- itu alasannya kita ngebentuk Redinio. Berarti kenapa Radiant Youth? Radiant Youth is a gift ya, men. Redinio is a gift. Ya, you can call it that. Ya, bisa. Keren. Radiant is Top. gift. Kenapa sih Radiant Youth tuh? Hah? Kenapa Radiant Youth sih? Karena Radiant Youth itu Radiant dan Youth. Radiant itu apa ya, kayak bravery. Iya. Bravery. Youth itu di masa muda kita. Oke. Jadi kita berani di masa muda kita. Ngerti gak sih? Ngerti. Gue ngerti. Ya, Keren. kayak Tapi gitu, coba lu breakdown lagi. Coba lu deskripsiin lagi. Coba. Arti Gimana lu ya? berani di masa muda lu tuh gimana? ya berani mengambil resiko, berani menjelajahi, Iya. berani keluar dari zona nyaman, berani melakukan hal apapun. Kita ini satu grup, itu yang gue lihat dari kita traveling itu selalu bekerja sama, Radiant Youth, dan Iya. kita
ada beberapa cerita yang Menarik sih itu. tapi itu boleh nanti. Ya. Itu Nanti kayak itu bagus buat topik berikutnya. Boleh. Ya, ya kan buat- pokoknya ada Nanti Banyak take lah. notes saja ya. keberanian Stay yang tune ya, guys. mengunjung ketakutan. Itu. Keberanian yang ujung-ujungnya menjadi ketakutan. Oke. Kekhawatiran. Oke. Banyak ya. Yang di pelabuhan ujung genteng. Wah, itu gokil banget sih. Ya itu maksudnya that's the point gitu loh. Itu Maksudnya that's that's the the point kita bikin kayak gitu tuh karena kita nyoba explore something dan kita create something dari situ. Iya. Iya. Dari situ kita dites nih seberapa kompak kita bareng-bareng, seberapa pandai kita memecahkan masalah, mencari solusi dengan cepat dengan traveling, meet new Iya. people, new places, new culture, everything. Dan menurut gua itu gue suka banget sih kayak kita bisa nemuin itu bareng-bareng gitu loh. Dengan modal setipis yang kita bisa, itu tuh keren banget sih. Ya mumpung di masa muda kita, kenapa kita nggak melakukan hal yang kreatif? Setuju. Yang itu Dan iya, bener. kalau di masa tua, it's not gonna be radiant youth. Iya. Nggak bakal ada radiant dan nggak Jujur. bakal ada youth. Yes. Yes. Nggak bakal ada youth. Iya, benar. Makanya Itu sebenarnya alasannya. ya, Itu produktif. alasan sebenarnya. Kita harus melakukan hal yang produktif di masa muda kita, gitu. Iya. Yang ya di Karena luar sayang sana. banget. Maksudnya di masa muda lu itu udah seharusnya lu jadi produktif gitu. Iya. Mm-mm. Dan lu berani buat bikin kesalahan. Hmm. Dan yang gue suka lagi di Ready Newt ini, kita ada berapa orang? 7. Tujuh. Ada Ya 7 orang. 7 ya. 7. 7 Dan atau 8. 7. Jarang banget di satu circle tuh yang 7 orang ini misalnya kita oke lagi trip kemana? Iya. Misalnya kayak ke Bali posisinya. Oke, Tobi mau ke Canggu, Albi mau kemana gitu. 7 ini beda nih, beda masing-masing ide beda. Tapi kita tuh nge-brainstorming tuh bareng, nggak kayak anjir ngikutin ini mulu. Kita tuh nggak kayak gitu. Benar. Kita bener-bener kayak Membagi waktu. membagi waktu, kita kompakin segimana bisa waktunya ini biar adil kalau bisa. Iya. Jadi nggak ada buat selek-selekan yang hal sepele kayak gitu nggak bisa ya di Ready Newt tuh. Kalau menurut gue ya. Iya tapi kita tuh pasti ada selek-selek kayak gitu ada. Ada. Tapi kita solve it langsung straight Yes. away gitu loh yang bikin Kita suka. ngomongin, kita ngomong depan muka. Kita nggak ngomong di belakang. Nggak ngomong di belakang. Bener. Karena Karena itu nggak banget sih. Nggak Itu red banget, flag banget. banget. anjir. iya anjing. Ngomong di belakang gila loh. Enggak, maksudnya gini loh. Ya maksudnya emang kita tiap kepala beda-beda. Iya. Balik lagi tiap kepala beda-beda. Lu nggak bisa nyamain tiap kepala. Kepala lu apa lagi? Baru cukur. Iya. Gua baru El juga. Chapo. Karena gue tadi 7,5 tadi ya. 7, itu gede loh. 7,5 gede. Gue tuh orang kritis loh pak. Gue ngasih 7,5 tuh gede loh. Sebenarnya experience yang lu dapet di Ready Newt tuh apa aja sih? Pak? Oh, experience mah banyak banget. Experience. Ini dari awal mula lu ya udah bangun community sebesar ini sekarang. Sebesar ini kayak iya sebesar ini. Gue yakin bakal sebesar itu. Amin, Ya. amin. Ini apa itu? Ini itu ini. Iya, gue pengen tahu gitu loh dari kalian masing-masing experience yang kalian dapat tuh apa. Dan ini bukan soal experience-nya juga tapi pelajaran yang bisa lo ambil dari situ tuh apa aja sih? Siapa dulu yang Banyak Gua pengen- sih. Banyak. lu pengen siapa? Gini. Sebenarnya sih yang tadi experience pertanyaan lu itu udah terjawab sih tadi sama yang kita omongin Iya. gimana cara Ready Newt kebentuk dari Benar. awal itu tuh itu yang kita dapat gitu loh. Iya. Saling kerjasama, ada true ups and downs, nemuin solusinya. Nah kalau lu gimana? Apa yang lu dapat? Coba experience lu. Ready Newt. Coba. Jujur ya banyak banget experience-nya. Emang kita trip ya dari kita trip itu udah beda-beda pala banget pak. Jadi ada yang mau ke sini, ada yang mau ke sana segala macam. Tapi yang bisa gua ambil pelajaran yang bisa gua ambil dari sana ya kita jalan bareng. Bener gak? Kita jalan bareng pak. Itu yang tadi gue bilang kan. Nyampe sana bareng. 7 orang itu kita masih bisa loh nyatuin otak mereka semua. Iya. Kita semua kita masih bisa tuh nyatuin. Oke. 7 orang itu. 7 orang itu siapa aja sih? Gue pengen nanya deh. 7 orang siapa aja? Oke. Siapa aja? Mulai dari Coba Sud, siapa aja sih Sud? Coba. 7 orang ini Sud. Mau lu lihat grup dulu gak? Gue harus lihat grup. Wih. Ya udah langsung aja bos. Siapa aja sih 7 orang itu Sud? Albi, Albi, Tobi, Tobi, Gio, gue. Raj, Ya. gua, Sultan. Ada namanya Mbul.
Iya. Satu lagi Dan terakhir ada Helena. Helena. Ayo dong, sini Suara dong. dikit-dikit, suara dikit-dikit. Wih. Audisi, wah ada cewek ternyata. Iya, Oh, ada seru enggak, cewek. kenapa ada cewek sendiri sih di situ? Coba, Kenapa maksud? coba sebenarnya ini ya, ini pertanyaan yang menarik nih. menurut Iya. gua. Iya, Coba iya, siapa yang mau jawab tuh? Kayaknya Sultan gua tapi pengen Sultan. kayaknya cewek sendiri ya. Kayak dia so asik deh. Iya makanya so asik banget. So asik banget ngapain gitu loh. Orang 6 orangnya cowok kan? Iya. Terus tiba-tiba yang Oke, ketujuh gue jawab cewek. kenapa ada cewek. Iya, coba. Bukan kenapa ada cewek sih jujur ya. Kenapa ada Helena dah? Iya. Ya lu tadi nanya kenapa ada cewek. Ya udah, iya Ya lanjut. Ya, kenapa ada mami? Iya. Kenapa ada mami? Enggak, sebenarnya tuh mami tuh kita awal rencana ya. Enggak, Helena itu kita panggil apa? Mami. Mami. Kenapa dipanggil mami? Karena the mother of Dragon. the mother of Ready Need ya. Oke. Ya kok nggak ada mami? Yang Lu nonton luka. Game of Thrones gak tahu. Gini deh, lu mau yang gue yang jawab? Boleh deh. Lu serius lu yang jawab. Gini, Coba udah, boleh deh. Intinya gini, cewek nih. Helena. Kenapa ada Helena gitu. Menurut gue tuh perspektif perempuan tuh sangatlah penting. Yes. Apalagi- itu, gua mau jawab itu. Apalagi kita Udah kayak lama juga. Mau jawab itu sebenarnya. Gila. Mau jawab itu. Gue pikir lu mau jawab itu kan, tapi ini dalam hati lama banget nih, jujur gitu-gitu. Ya oke itu intinya perspektif cewek itu menurut gue penting banget di apalagi itu di suatu komunitas, di suatu hal yang kita buat gitu loh. Karena kalau cuma laki-laki terkadang tuh emotional kepekaan emosional laki-laki tuh nggak sepeka perempuan gitu loh. Jadi itu meskipun Helena cewek sendiri tapi tuh dia tuh sebagai ibu lah di Radiant Youth yang bisa take care of Dia things care yang bisa banget loh sama kita. Care banget. Biasanya lu di apa? Di facial itu apa sih? Lu totok wajah. Lu Totok sering- wajah. Sering minta Totok wajah. Totok. Jago wajah. pijit, Jago pijit. 50.000 per jam. Bercanda ya mam, bercanda mam. Ya pokoknya, pokoknya Nyengir lu. intinya tuh emang ya itulah maksud gue tuh perspektif perempuan tuh sangatlah penting di role apapun ya. Iya. Dan Helena juga nggak jago ngedit soalnya. Ya, Gitu. Dan juga Kalian juga gua jago nggak mau, ngedit. gua tuh nggak mau Bisa dilihat Ready Need tuh buat cowok doang. Gua nggak mau dilihat kayak gitu. Benar. Iyalah, bener lah. Ya, dan pernah ada kejadian Apa tuh pak? waktu di ujung genteng kita lagi swing lah, lagi ngayun dari pohon. Yes. Pokoknya lagi ngayun-ngayun Wah, dari itu pohon seru pakai banget. Itu tali. cerita bakal kita kasih tahu nanti ya. Ya, di nanti seru banget, pokoknya seru kita banget. ya ini ceplosan sih, lah, itu asik. ceplosan. Lagi pokoknya lagi apa sih ngayun dari pohon pakai tali ini segala Swing. macam. Tapi nggak apa-apa banget kalau lu mau ceritain. Nanti Karena aja. gua lagi bahas experience-nya juga. Iya. Enggak ya? Kok lu senyum mirip Cil guys sih pak? Wow. Gua mencil kali parah. Oke. Lanjut. Jadi kejadian itu gue lagi nge-swing ke arah danau. Swing. Inside jokes. Nah itu gue kayaknya kaki gue tuh kena beling atau kena sesuatu yang tajam terus Emang akhirnya lu yang kena beling ya? iya yang di danaunya itu Iya, kena iya. beling atau kayak sesuatu yang tajam akhirnya telapak kaki gue itu luka. Oh iya anjir. Nah Helena ini dia selalu ngebawa P3K kemanapun Yes. kita ada dimanapun Itulah kapanpun. salah satu Ya itu peran salah perempuan satu. PMR dia Nah, PMR. dia bawa P3K selalu. Nah, itu berguna banget dan akhirnya bukan bukan gue yang ngobatin malah dia yang ngobatin gue. Karena gue kan agak dongo ya, gue nggak terlalu tahu gimana cara gue tahu cuman kayak nggak peduli lah kayak Ya, udah lah, bodo amat, kayak nggak siap lah bawa hal kayak gitu dia ya. nggak siap dan kayak dia sekalian ngobatin juga kaki gue dan diperban segala macam. Nah, itu Helena kenapa kita sebut mami karena dia peduli sama kita semua yang anak-anaknya berandal semua di Reddit ini. Wah. Seberandal apa sih ya? Si paling berandal nih. Lu paling berandal deh. Ya nggak maksudnya Berandal nih, wild lah ya, wild Ya, ya. yang wild, Wild gitu. banget. Iya karena dari berani itu kan. Terus kayak ya jarang loh ada kayak Lu tadi sosok frame tuh. anjing lu. terus. Lu gimana sih nih host? Orang lagi ngomong juga. Host bercanda mulu. Nyolek apaan sih? Udah lanjut. Oke. Jadi Oke.
jarang loh ada sosok perempuan kayak Helena gitu yang mau ngikut trip di zaman sekarang ini kita ya, jarang ada perempuan yang mau ngikut ke kayak wildness kita. Iya. Kita pergi kemana, kita menjelajahi, kita di tenda. Ya mungkin ada, tapi perempuan-perempuan yang tertentu lah yang mau ikut. Iya, Dan- salah satunya Helena. Dan Salah satu dan Helena. banyak juga yang bilang tuh kalau misalkan kok cuma satu perempuan sih dari laki-laki yang banyak. Dari 6 laki-laki. Iya, tapi kan balik lagi gitu loh. Maksud gua kita tuh udah bukan kayak kita nih Radiant Youth. Mindset yang kayak gitu tuh udah apaan sih? Iya, maksud gua kayak Jauh lah. iya, ada maksud gua tuh kayak ya emang kenapa kalau misalkan Helena perempuan doang gitu loh. Iya. Pikiran orang tuh kadang-kadang ada yang senegatif itu kan. Iya. Padahal yang kita lakuin ya for pure Radiant Youth dan emang tujuannya buat kita for the better of ourselves dan buat for the better of Helena juga and everything gitu loh. Dan maksud gue tuh yang kayak gitu-gitu masih ada yang mikirin gitu dan gue mau ngasih statement sekarang nih. Kalau misalkan kayak Helena itu menurut gue perempuan yang baik dan sangat jarang gitu loh yang bisa ngejalanin hal kayak gini bareng-bareng dan tetap terus ngelakuin meskipun orang-orang tuh mungkin ada ya Oke. yang berpikir negatif dan di sini gue mau kasih statement kalau di sini kita tuh as a family together. Iya. Bener. Intinya bener kata Jiu tadi, kita semua sendiri punya kepala masing-masing, kita punya porsi masing-masing. Yes. Kalau di antara salah satu kita nggak ada, kita nggak bisa jalan. Yes. Kita nggak bisa berpikir dengan jelas, kita nggak bisa ke arah yang nggak jelas. Kayak pokoknya kita nggak bisa lurus lah jalannya kalau misalnya ada salah satu kita tuh nggak ada. Ya family Keren, business. keren. Iya, family business. Ya, it's a family business. Semua kita ini ya keguna gitu loh di Reading ini. kita Family semua- group lah. Iya. Family group. Ya jadi sebenarnya grow up bareng-bareng sih. Balik Iya. lagi grow up bareng-bareng. Kita udah nggak peduli gendernya apa, Pak. Iya benar. Gitu loh. Ya udah orang namanya keluarga. Iya. Ya di keluarga juga kalau misalkan ade lu tiba-tiba lahir cewek, ya gimana? Kalau bencong? Jangan. Enggak mau. No comment. Ya no comment deh, No no comment comment, deh, no no comment deh. Kayaknya sensitif banget ya. No comment. Ya pokoknya itulah kita grow up as a family aja gitu loh. Bener. Ini udah bukan teman lagi, Pak. Ini udah bukan soal gender lagi, tapi emang ya udah lu as a family, lu grow up bareng-bareng, lu achieve goal bareng-bareng, ya kan? Ya udah gitu. Jalan ini enak aja gitu menurut gua. Mau kita panggil kehadirannya Helena? Coba deh. Boleh tuh. Penasaran Menarik gak sih? tuh, Penasaran gak sih? Coba gue panggil dulu ya. Hell. Mami. Kita- Gokil. Hai Jadi- Helena. Skena semua karena Allah. Alhamdulillah. Kok gue baru tahu tuh. Itu kepanjangannya, Pak. Itu Kepanjangan apa? Skena. Skena. Apa kepanjangannya? Semua karena Allah. Jadi inilah sosok perempuan hebat. Ya udah, iyain kita. aja sih. Iya, yo ye. Inilah Helena. Sosok perempuan yang hebat di Reading Youth. Thank you. Wah, ini bunda-bundanya kita nih. Bunda kita ini. Bunda-bundanya kita ini perempuan kita nih. Ipar adalah Coba tell us a little bit about yourself. Coba. Apa ya, gue kayak like normal girl. Jadi sebenarnya gue itu anak desain. Gue Iya. lagi kuliah desain juga. Terus gue punya banyak banget hobi. Gue anaknya hobi banget nomor 1. mau tahu dong hobi lo? Gue main gitar, gue baca buku. Tapi paling sering gue baca tentang spirituality, classic literature, Yep. terus kayak self growth gitu-gitu gue suka. Gue juga baca filosofi. Terus besides that gue juga a painter. Yeah. Nah, bisa Plus lihat poin ya. Ya lumayan banyak sih hobi-hobi gue. Dan salah satunya menurut gue nih hobi yang bring us together, yang bring us gue ke kalian. Ya, agree. Dulu tuh gue solo traveler, gue kemana-mana sendiri. Terus jadi tuh fun fact, gue temenan sama Albi Sultan tuh kayak udah dari middle school. As Yeah. much as I remember. SMP. Tapi kita waktu itu ini ya, lu udah pindah kan? Iya, gue Lu pindah. Gue pindah sekolah, terus kayak long story short, gue ngeliat story mereka, oh mereka tiba-tiba jadi anak travel juga, karena kayak gue
pernah di posisi kayak gue tuh nggak main sosmed, kayak Oke. login aja sama apa yang gue lakukan gitu kan. Terus ya udah habis itu ngobrol-ngobrol-ngobrol, akhirnya mereka lumayan pas kapan ya gue lupa, gue lagi sendirian solo traveling gitu di Bali lumayan lama. Terus habis itu pas gue pulang diajakin travel lagi nih, cuma kayak waktu itu posisinya nggak bisa, gue lagi nggak bisa karena besoknya gue tuh trekking, gue juga trekking gitu, jadi kayak gue ngikutin plan gue dulu lah. Terus ya udah kira terjadilah traveling bareng. Nah dari situ gue terus-terusan traveling sama mereka sampai pada akhirnya I'm here as a family. Dan ya udah sih, gue anggap kalian semua tuh kayak like my big brothers gitu loh. Nah ini gue pengen balik ke statement Toby ya. Maksudnya gue setuju banget karena menurut gue jarang banget Top. Orang yang kayak Helena, perempuan kayak Helena tuh jarang banget, bener kata lu. Jarang banget Pak. Dari apa yang tadi diceritain gitu kan. Knowledge-nya dia, terus experience buat kita juga gitu loh. Terus ya maksudnya jadi PMR juga, Palang Muda Radiant Youth. Keren juga lo. baru dapat tadi. Palang Muda ready. Iya jadi maksudnya jarang banget. Palang Muda. Kita iya main-main ke Jakarta gitu kan, terus ya wow. Iya Balas kita dendam main-main. ya, balas dendam ya. Kita main-main ke Jakarta gitu kan, terus nongkrong sana sini segala macam. Iya. Iya kan. Lanjut pak. Ya maksudnya jarang banget gitu loh yang mau diajak traveling. Terus apalagi kita kalau traveling tuh Nenda jarang banget ya, Villaan ya. Villaan tuh jarang banget. Gila Ya. pernah kok. Pernah kok, gila kok. Pernah kan? Pernah Bukan kok. sering kan? Pernah kok. Gio tuh juga individu yang jarang loh. Coba. Oke, coba. Ini karakternya mau yang serius atau yang kayak Serius dong. Mau yang serius Definisi, dong. maksudnya yang kayak kita kayak in gimana? depth banget gitu? Sekarang kan lu baca buku filosofi juga jadi kayak wih. Serius cuman Kayak selipin dikit bercanda lah nanti. Oke Ya lah. maksudnya apa adanya aja. Ini yang gue bisa bikin sekarang aja ya. Boleh. Boleh. Oke, yang ada di benak Dari lo. Toby dulu deh. Jangan dong, gua akhir Nggak dong. apa-apa. Mau banget akhir lu. Gak apa-apa, Tobi dulu. Iya. Jadi menurut gue di antara kita bertujuh ini, Toby tuh yang beberapa paling goofy, paling beber kayak Masa gua? Itu interest menurut gue iya sih, gue juga setuju sih itu. iya kan dia paling goofy, paling kayak like a Iya, iya, clown. iya. Tapi karena lo bercanda terus. Sabar, gua bukan clownnya. Gua bukan clown. Enggak. Oh. Oh. Tapi bisa tapi menurut gue lu bisa jadi clown juga sih. Iya Tom. bisa jadi. Kayak ada dua clown tapi ada yang lebih clown dari gua. Itu nanti soon to be in this Episode, podcast, yes. episode berikutnya nanti. Lain. Ya pokoknya kalau buat gua, Tobi itu ya buat suntikan energi gua lah. Oke, terus siapa lagi, Mam? Siapa lagi? Next deh Siapa ke lagi? lo. Next. Oh, ke gue. Oke. Kayak berurutan sampai Sultan dan yang Aduh, ada di siap-siap sini. nih gue nih. Gak enak nih gue. Kok gitu Gue jadi nervous ya. Kayak lu kan ngejudge gue soalnya anjir. Ya udah, pokoknya kalau Albi, menurut gua lu tuh apa ya, kayak paling logic, terus kayak perspektif lo tuh bagus gitu. Jadi kayak kalau misalkan kita semua lagi bingung terhadap suatu hal, lu pasti akan keluar dari perspektif kita semua, paham gak sih? Yang jauh banget sampai pada akhirnya kayak kita menemukan solusinya gitu. Yang dimana kayak enggak semua orang menurut gue bisa kayak gitu. Problem solver. Iya. Pokoknya, tapi maksud gue semua orang tuh bisa jadi problem solver, tapi nggak semua orang bisa menggunakan perspektifnya dengan jauh, Iya. kayak gitu. Terus lo orangnya caring juga sih, kayak tapi caringnya Toby sama lu tuh beda gitu loh. Kalau Toby kan kayak gitu, kalau lu tuh kayak pasti akan menanyakan, kayak lu nggak apa-apa nggak yang kayak gitu-gitu loh. Lu pasti kayak ada soundingnya gitu. Kalau misalkan Toby tuh emang karena dia peka aja kali, jadi kayak ya udah dia nggak bakal kayak yang bener-bener langsung ngasih statement kalau misalkan gue peduli sama lo. Tapi kalau misalnya lo tuh kayak masih ada statementnya gitu, like orangnya masih how do you call it, kayak say it into words. Ya. Next kali ya. Next, mau coba. describe siapa lagi nih? Lu lah samping gue. Gue. Oke, sebenarnya gue sama Zio juga masih cukup terbilang Sensor ya? Nervous itu. Ya. Pressure Gak ya. usah disensor.
Anjing. Gak usah disensor. Norak anjing. Kenapa anjing? Malu lah. Pokoknya terbilang baru lah gue Iya. dibanding yang lain gitu. Kayak dekatnya baru, maksudnya bener kayak kliknya tuh lumayan baru gitu. Gue inget banget pertama kali gue ketemu Zio, kita tuh langsung ngomongin filosofi buku segala macam. Gue inget banget. Terus kayak singkat cerita makin lama di antara mereka semua ternyata yang paling sering ngobrol kayak chattingan sama gue tuh Zio guys. Kayak ngomongin apapun gue ngadu ngeluh itu ke lo gitu. Dan entah gimana lu tuh kayak selalu ada aja waktunya buat gue kapanpun gue butuh gitu. Ada satu karakter yang gue suka banget dari lu, yaitu lu tuh selalu berusaha untuk menjadi mature dalam keadaan apapun. Oke. Kayak lu selalu ngambil Berusaha. positifnya Oke. dalam, maksudnya gue cerita nih, ntar lu juga cerita, tapi lu tetap kayak ujung-ujungnya kayak apa sih yang bisa diambil dari kejadian ini, lu selalu kayak gitu. Dan menurut gue nggak semua orang bisa nge-switch perspektif ya kalau misalkan mereka lagi dalam keadaan-keadaan yang sedih gitu lah, yang bukan sedih juga sih, kayak like not in the good place gitu. Oke, itu sebenarnya ya sedikit karakteristik lah dari masing-masing kita. Dari part of Radiant Youth. Yes. Gitu loh, dan dijelasin sama ibunya langsung. Sama mak gue, sama bunda gue. Ibunya. Ma apa bunda nih? Iya terserah, gue biasanya manggilnya Umi lah. Umi. Jatuhnya so asik sih lu. Yaudah gue cabut ya lah. Jangan dong. Ya karakternya udah pasti beda-beda. Ya kayak yang gue bilang tadi gitu loh. Kita tuh udah pasti pemikirannya beda gitu kan. Yes, benar. Ya cuma tetap ketika udah masuk suatu platform atau community yang udah kita buat, visinya udah pasti sama. Karena jujur itu penting banget buat nge-build tim. Benar gak? Bener dong. Jadi emang ya lu kalau misalkan bikin suatu community dan mau achieve goals bareng-bareng, udah pasti nyamain visi dulu, Pak. Gitu loh. Dan visi tuh jadi framework lo juga. Visi itu jadi kerangka lo juga gitu loh. Jadi ketika lo emang udah Udah, sorry ini motong nih, Pak. cabut. Ayo, Rin. Apaan lagi sih? Apaan lagi sih? Kayak tadi lu pas ngomong ya. Pertengahan lu ngomong tapi begini. Paham gua denger. Gak peduli juga gua. Sorot ke gua, sorot ke gua. Aduh, goblok. Pak, biarin lah, Pak. Dia lagi ngomong nih, Udah belum? mengaspirasikan kata-kata dia. Udah belum? Gua tuh Nah, ayo, menghayati. coba. Udah belum? Menghayati. Udah belum? Menghayati. Dah, yuk. Bacot ya. Oke. Coba. Ya intinya itulah, visi itu jadi suatu framework gitu loh. Kalau lu mau ngebangun tim, kalau lu mau achieve goals bareng-bareng, itu perlu yang namanya visi. Gitu. Benar, karena perlu ada visi. Ya sebenarnya ini jadi titik awal mula kita ngenalin platform kita ya men ya. Radiant Yes. Youth dan Viva La Valor gitu ya. Tujuan kita mau kemana dan tentunya kita as a Radiant Youth stick together lah. Gitu ya. Kita harus benar-benar ya balik ke visi kita gitu loh. Apa tuh visinya kalau boleh tahu? Ngomongin visi mulu. Visinya apaan? Hah? Visinya oke. Visi kan tujuan ya. Berarti tujuan menurut gua goals dari Radiant Youth adalah Baru mikir sekarang nih. jujur. Off script. Jujur. Improve. Off script. Ya sebenarnya tujuan kita ya, Ayo, ya udah apa, kita ayo. ngebangun tim, kita ngebangun community, kita mau ngasih impact ke orang-orang sekitar kita atau kapasitasnya yang lebih besar dengan cara apa? Dengan cara kita sharing dengan pengalaman-pengalaman kita, ya kan? Mentalitas yang kita dapat tuh kayak gimana, gitu loh. Terus up and down ketika kita bangun Radiant Youth itu gimana? Gue pengen sharing soal itu, men. Visi apa pidato nih? Coba. Itu- Enggak nih. Ini lu sebagai host, Iya. waktu itu gue udah bikinin mind map loh. Itu ada visi misi, Woi segala macam. Muap. Itu kan buat Ada keywordnya. itu buat kebutuhan TA lu ya. Enggak, Enggak, itu tapi dipakai buat kita loh. tapi sebenarnya visi
visi itu bisa dari apapun itu ya kan, kita Betul. sesuai kita gitu, sesuai kemauan kita. Jadi kalau off script dikit ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya, nggak as long apa-apa. as it positif kan buat Betul. Radiant Youth ya Ya nggak. positif lah masa. Eh, kok bibir atas lu nggak ada sih? Oke, kumis lu udah ketebelan. Ini alis pak. Oh itu alis. Ini alis. Ini alis gue 3. Pokoknya kita stick together. Yes, benar, intinya kita stick together. Ya kan, achieve goals masing-masing gitu ya. Dan menurut gue Radiant Youth itu sebagai passion gue. Betul. Jujur Radiant Youth itu sebagai passion gue banget pak. Dan gue bakal ngidupin passion ini. Dengan cara apa ya? Dengan cara gue ngelakuin side hustle gue. Dan gue ngejalanin apa yang lagi kita kerjain juga. Dan selalu maksimal gue ngerjainnya. Karena menurut gue setengah-setengah tuh basi banget pak. Betul. Lu kalau ngerjain apapun tuh harus maksimal. Ketawa maksimal, sedih maksimal, Kumis maksimal. tulis maksimal. Tapi benar sih, karena gue ngelihat kayak kita semua tuh fokusnya tuh pecah tapi selalu Ya karena ada payungnya pak. iya, tapi kayak selalu Payungnya 100% itu gitu. berbentuk visi. Betul, itu Menurut dia. gue gitu. Menurut gue Weh, juga. wise banget lu tiba-tiba ngomongin payung. Wow. Oh, kita sering deep talk di Oh Jalan gitu. Tol. Sering Oke banget. oke. Dengan ngops kita ya. Dengan ngops kafe apa kopi? Ngops. Kopi dong. Enggak, kopi. biasanya kalau misalkan deep talk kayak gini bukan coffee, bukan kopi. Masa sih? Oh ngops ya. Ngops. Tapi ada 3 kata itu artinya sangat beda jauh ya. Betul. Iya nggak sih? Beda-beda. Coba lu jelasin dong. Coba lu jelasin dong. Kalau kan ada 3 nih, coffee, kopi sama ngops. Kalau coffee itu yang apa namanya, expensive lah, yang kayak luxurious. Pokoknya obrolannya tuh udah yang kayak jadi gimana omset lo gitu-gitu. Kalau kopi ya paling seputar jadi gimana kalau misalkan kita lulus segala macam ya kayak gitu-gitu. Iya. Udah bukan beda-beda pembicaraan. Kalau udah ngops itu tuh udah yang kayak Warkop jadi ya, jadi pelajaran apa yang lo ambil di bulan ini kayak gitu-gitu lah. Udah beda pembicaraannya gitu. Ngaduknya pakai bungkus ya kalau Iya, ngops. betul. Wah, itu esensinya di situ Pak. Betul. Ya udah deh. Ya. Oke deh. Tapi gini. Gimana tuh? Terakhir banget ya. Ya coba. Terakhir banget gue pengen conclusion tuh dari lu. Dari El. gue. Dalam konteks apa ini? Dalam konteks podcast episode pertama kita. Oke, menurut gue kan Dari kita tadi kan dari tadi kan lu perhatiin tuh di ruang iya, operator. operator. Karena gue mencet-mencet fans. Jadi menurut gue kan kita tuh udah deep talk banyak banget nih. Especially kayak ngomongin awal terbentuk kayak segala macam bla bla bla. Menurut gue kita tuh udah sejauh ini loh. Kayak pernah gak sih kan sadar kalau misalkan we live in the moment yang kayak kita tuh dulunya tuh nge-manifest itu. But we're living it now. Tapi mungkin karena kita terlalu fokus with the future, kita tuh gak sadar kalau misalkan we're one step closer gitu. Dan To the goals that we wanna reach ya. exactly, kayak tinggal tambahin beberapa langkah lagi, we're gonna be there gitu. Dan menurut gua itu sih yang harus kita syukurin juga. Jangan terlalu fokus ke depan karena just live in the present moment while it lasts gitu loh. And then kita ngomongin satu sama lain dan ada beberapa hal juga yang gue tuh jadi aware kayak oh ternyata lo orangnya kayak gini ya. Kayak gitu. Kayak jadi lebih paham lagi kayak perspektif kalian, sifat segala macam. Terus gue merasa kalau misalkan we're gonna be there gitu loh at the end of the day. Iya. Karena apa yang kita bahas dari awal pembahasan tadi tuh, itu aja tuh menurut gue udah apa namanya, membentuk sebuah mindset, paham gak sih? Benar. Wow. Iya. Kan Bakal kita bahas juga soal mindset. kalau dari conclusion yang lu omongin tadi, itu gue keinget satu quotes nih. Yang Boleh. waktu itu gue udah sempat kasih tahu ke Jia. dan quotes ini sebagai penutup. Oke. Jadi gue baca dari buku judulnya The Mountain Is You. Wow. Oh, tahu Karya gue. Brianna West. Lu tau kan? Gue kan baca. Lu juga baca itu? Baca. Ya, pokoknya itu quotes ya dari kata-kata Brianna West. Dari conclusion lu itu tuh sangat mirip banget nih sama quotes yang gue baca. Pokoknya itu dia ngasih tahu definisi The Mountain Is You tuh banyak banget kan. Kayak Betul. intinya tuh The Mountain Is You gitu loh. Nah dari quotes ini tuh dia quotes, jika dirimu adalah sebuah gunung, maka perjalanan untuk menemukan dirimu adalah sebuah pendakian.
Exactly. Kalau menurut gue sih itu tuh has a really big meaning to it gitu loh, dan itu relate banget sama gue ya personally, dan gue I live by that quote since I read that gitu loh gitu. Boleh diulang friend, quotes-nya friend. Kamera tengah ya, sini, oke. Yes. Jika dirimu adalah sebuah gunung. Ulang. Ulang, nggak sinkron nih. Oke. Dari buku The Mountain Issue karya Brianna West. Quotes kutip, jika dirimu adalah sebuah gunung, maka perjalanan untuk menemukan dirimu adalah sebuah pendakian. So guys, Viva la Valor, VLV out.